keren. Jadi di sini kamu kelihatan banget khasnya, uniknya, dan bisa memperkenalkan ke seluruh dunia. Kalau ini loh ada batik Karawang, keren banget, umur 12 tahun bisa kayak gitu. Dulu itu aku dulu itu punya 7 teman. Hah? Kalau aku kan emang sensitif ya. Iya. Aku orangnya sensitif. Jadi nggak ada. Tapi aku itu bisa menggambar mereka. Boleh jadinya. Rinding aku. Dia itu minta orang yang bisa ngikutin dia, atau nggak cariin orang yang mau ditempelin gitu. Bukan ditempelin, yang mau ngikut dia ke dunia lain. Hah? Ada nggak sih harapan Akela gitu ke pemerintah, kayak apa yang harusnya mereka lakukan untuk mendukung desainer-desainer muda Indonesia? Dinotis aja lah. Dinotis aja dulu lah gitu ya? Dinotis aja dulu, terus ya dikurangin lah tweet-nya, dikurangin, terus actionnya ditambahin, supportnya mana gitu, support materialnya mana gitu. Ya support ngomong ya, support di social media apa, tapi support buat kan material. Tapi support realnya belum ya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, and welcome back to my channel. Memes Prameswari di sini. Nah, seperti biasa ya, di podcast Memes tuh selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa, yang nggak cuman viral aja tapi juga berprestasi. Dan kali ini Memes sedang kedatangan seorang desainer cilik yang sudah go internasional. Wow, dan dia tuh suka banget ngedesain batik tuh kan. Jarang banget loh, masih muda, cinta batik, terus prestasinya sampai go internasional lagi. Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol sama Akela. Hai semuanya, perkenalkan nih Akela. Apa kabar Akela? Baik. Welcome to my house, selamat datang di rumah aku. Apa adanya aja rumahnya. Kamu tadi OTW dari rumah? Iya, dari rumah. Rumah kamu di mana? Bekasi. Ah, jauh dong, nggak aku di Jakarta Selatan. Ya, rada nggak terlalu jauh sih. Datang sama siapa aja hari ini Akela? Aku datang sama ibu aku sama adik aku, terus sama satu pemusik, satu seniman. Oh, di mana semuanya itu ya? Mama sama papa, tante, om. Makasih lo udah nganterin jauh-jauh loh om, tante, ngerepotin deh, mohon maaf ya. Nah, Akela, aku mau ngobrol-ngobrol di sini nih. Seneng banget Akela bisa datang karena menurut aku Akela ini anak yang berprestasi dan kisahnya itu inspiratif banget buat memotivasi anak-anak muda yang ada di Indonesia gitu. Nah, Akela, kenapa sih kamu itu pilih batik? Kan zaman sekarang anak-anak muda itu sukanya yang K-pop gitu, kalau nggak yang western gitu. Kamu kenapa pilihnya batik? Emang pilihan aku sendiri sih, because like, you know, I want to show people that. Bahasa Inggris lo ngomongnya. Editor jangan lupa translate. Gimana? I want to show people that, you know, like Indonesia have batik, you know, and just like since I go international a lot, I want to show, you know, other countries about batik, and I want to show them, you know, like the culture, you know, and especially batik or especially like a state that, you know, doesn't know for having the batik, you know, kan. Kayak Karawang kan jarang, maksudnya emang nggak ada gitu pembatik atau nggak ada yang bikin batiknya gitu. Okay. You know, I want to show them, you know, like, oh, this state have this and this other state have this, you know, so yeah, I just want to, you know, popularize batik to be like not only in Indonesia but also around the world. Wow, that's wonderful. Benar kata Akela. Jadi kalau di Indonesia ini kan batik tuh ada macam-macam ya. Iya. Saya nggak ada yang Jawa, ada yang ini, itu dan lain sebagainya. Jadi yang kamu tampilin di sini yang lagi ada di sini 4 ini semuanya namanya batik Karawang ya. Iya. Bedanya apa sih batik Karawang sama batik-batik ini? Batik-batik yang Jawa kayak gitu-gitu coba. Apa Itu paling motifnya dari motif itu kita ambil dari daerah. Oke. Jadi ada rumah. Coba jelasin nih.
Lihat ini guys. Ini jadi ada rumah perjuangan. Oh, ini rumah perjuangan. Iya, Makanya ini. aku tadi ngeliatin. Ya, itu Ini rumah perjuangan. Atau enggak kayak rumah singgah. Terus Oh. kita punya ini ayam Ciparage. Ayam apa namanya? Ayam Ciparage. Ayam Ciparage apa itu? Kenapa Ayam aku baru dengar ya? Ciparage. Gue taunya cuma ayam potong sama ayam geprek guys. Kalau ayam Ciparage itu legendanya ya, itu ayam yang Pak tersayang sama Bupati pertama di Karawang. Oh. Ayam kesayangannya Bupati pertama. Luar biasa. Ini juga sama ya ininya ya, Iya. apa? Rumah perjuangan juga. Terus kalau ini, Ini itu padi. oh ini padi. Itu padi sama bunga teratai. Oh. Bunga teratai itu karena kan kalau di Karawang kan ada candi. Candi apa itu sayang? Coba jelas. Ada namanya candi jiwa, ada candi. Terus kalau lihat dari atasnya itu kayak bunga teratai. Oh iya. Iya. Aku baru tahu. Guys, pasti banyak yang baru tahu kan. Jadi di sana ada candi namanya Candi Jiwa ya. Iya. Dari atas seperti bunga teratai. Mm-mm. Keren banget loh, kamu asli Karawang juga ya kan, dan bisa Aku lahirnya di Jakarta sih. oh kamu dari Jakarta, tapi sekarang tinggalnya di Karawang. Iya, di Tapi maksudnya Karawang Bekasi, Karawang Bekasi. Gitu. Tapi keren. Jadi di sini kamu kelihatan banget khasnya, uniknya, dan bisa memperkenalkan ke seluruh dunia. Kalau ini loh ada batik Karawang, ini loh pakaian adat Indonesia, ini loh batik Indonesia, seperti itu kan. Iya. Keren banget, umur 12 tahun bisa kayak gitu guys. Lo dulu umur 12 tahun pada ngapain? Gue sih main Monopoly ya. Kamu sejak kapan sih suka ngedesain gitu? Bisa gambar-gambar? Kalau aku sih paling nggak bisa ya kan. Aku itu dari umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Lu 5 tahun ngapain ya? Main petak umpet kayak umur 5 tahun. Kamu 5 tahun udah bisa gambar-gambar? Iya. Oh emang suka? Apa ngelihat siapa gitu kamu Emang jadi suka? Sebenarnya kalau buat gambarnya sendiri kayak coret-coretan biasa itu dari umur 2 tahun. Tapi 2 tahun. kalau buat desainnya itu dari umur 5 tahun. Soalnya ibu kan juga ada konveksi. Udah Oh, punya ini konveksi. mah emang menurun darah daging dari bunda, ya bunda. Ya ibu, karena ibu juga bisa berarti ngedesain juga. Mm-mm. Tapi itu dia bakatnya menurun ya tante. Luar biasa. Iya, jadinya pas umur 5 tahun aku lihat ibu ya cara lagi gambar-gambar kayak buat baju kayak baju pesanan lah, jadi aku ikutin aja. Dari baju pesanan itu banyak yang batik-batik juga nggak sayang? Enggak, lebih ke baju pabrik sih, baju pabrik atau enggak seragam sekolah. Oh, berarti kamu kalau untuk batiknya memang keinginan kamu sendiri? Iya. Wow, that's amazing guys. Tapi memang di lingkungan kamu dari ibu juga udah deket gitu loh sama dunia fashion gitu kan, ada konveksi gitu juga. Jadi lebih inspirasi kamu siapa untuk ngedesain biasanya? Nggak ada sih. Nggak ada, pokoknya gambar aja gitu. Iya, aku biasanya inspirasi itu sebenarnya dari benda-benda atau enggak dari apa. Hah? Dari benda-benda? Benda-benda terus atau enggak dari bangunan atau enggak sejarah atau enggak dari orang aku kayaknya pernah sih genre musik pernah. Genre musik? Hah? Kok bisa genre musik? Dangdut gitu? Dangdut gimana gitu? Katanya kamu kan suka banget desain batik karena suka sejarah dan sering pergi ke museum-museum nih. Coba dong ceritain lagi, kamu emang sukanya kemana aja sih? Yang bersejarah gitu, tempat-tempat bersejarahnya. Selain di Candi Jiwa, pernah kemana lagi? Aku pernah ke Curug Cigentis. Curug Cigentis tuh di mana sayang? Di Karawang. Oh di Karawang juga? Ya itu di Karawang, terus di mana? Aku lupa soalnya kayaknya kebanyakan deh. Oh iya, kamu ini kan karena udah go internasional berarti sering keluar negeri juga? Iya. Kamu pernah kemana aja nggak bawa desain-desain kamu sayang? Aku pernah ke Rusia 2 kali. Ke Rusia? Iya. Di kota apa tuh? Moskow? Itu Moskow. 2 kali? 2 kali. Wow, itu kamu 2017 ini dan 2019. ada fashion show-nya gitu? Atau apa? Iya, fashion show dan pameran. Wow. Terus 2018 aku ke Lebanon Ke Lebanon? Wih, sama bapak ibu apa sama ibu aja? sama Abi sama Sama ibu sama ibu. Iya.
Seru ya, tadi sering jalan-jalan ya ternyata ya. Agak world traveler juga loh. Terus, Kalah lu pada guys. terus aku juga paling terakhir ini ke Kyrgyzstan. Dia kemana saya? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Oh. Itu di mana coba Itu tebak? di mana ya? Mohon maaf ya, geografi aku tuh agak kurang-kurang gitu. Pecahan I gitu sih. see. Jadinya itu dekat Rusia, dekat Ukraine, terus kakaknya Uzbek sama Kazakhstan. Ada kakaknya kata dia. Heeh. Sama- Kakaknya. Kalau Ukraine tau lah ya kita semua Iya. ya kan. Pokoknya deket-deket situ lah ya. Iya, deket-deket situ. Kamu kalau ke sana tuh fashion show, emang yang lain banyak juga desainer cilik, apa kamu juga barengan sama yang udah gede-gede gitu, yang udah dewasa? Aku doang sih yang cilik. Oh iya, Iya. kamu aja. Ih. Kok kamu bisa tiba-tiba berangkat ke sana? Emang ada yang notice kamu terus kamu diundang atau gimana sayang? Kalau pertama kali itu kita itu kurasi. Apa itu? Kurasi jadinya kita kasih video, terus kita kasih produk atau baju yang kita mau bawa ke sana. Iya. Terus nanti dikurasikan lah, gitu. Kita tahu lolos apa enggak gitu. Jadi tetap ada seleksinya ya. Iya, Tuh. seleksi. Luar biasa, udah ada seleksinya sama desainer-desainernya ada di seluruh dunia. Kamu bisa berangkat, gitu terpilih, tuh keren banget. Umur 12 tahun. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, Akela, apa sih bentuk support dari Abi, dari Ibu selama ini dengan bakat kamu yang luar biasa? Supportnya, it's probably accepting me and like accepting my dreams and like following what I want to do. You see, terus then like fighting for like the money and stuff. Oh, luar biasa perjuangan orang tua ya. Kamu kok nangis? Enggak, Kamu enggak. jangan nangis. Enggak, ini keringetan, Nyo 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 geluk geluk. keringetan, Nyo 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 nyo. Keringetan. Kirain mau nangis kok tiba-tiba matanya agak berair-air pas ngomongin Abi sama Ibu. Sayang banget sama Abi sama Ibu ya. Karena benar-benar Panas panas banget. panas banget nih. Pas Abi sama Ibu tahu kalau misalnya kamu suka desain, apa yang pertama kali dilakukan? Cari sekolah Supportnya? desain. Langsung apa? Cari sekolah desain. Cari sekolah desain. Iya. Dan cari sekolah desain tuh bisa dari umur masih muda juga. Enggak, jadi Jadi ibu gimana? yang daftar. Heeh. Tapi itu kan waktu itu kan online, jadinya ibu daftar, terus aku yang kasih modul-modulnya. Masya Allah, itu nggak apa-apa tante dari sekolah kursusnya? Nggak apa-apa. Jadi tapi pas graduation, kebetulan ada graduation waktu itu di Museum Nasional. Heeh. Kayla yang graduation. Wah, Tahu yang belajar. akhirnya belajar Kayla. Keren banget kamu, luar biasa. Walaupun udah ada bakat giftnya untuk desain, tapi juga tetap ada semangat untuk belajarnya. Karena untuk terus melatih skill kamu, skill desain kamu. Tuh, keren banget kamu, keren banget. Nah, seberapa besar sih Akela perjuangan ibu dan Abi untuk bakat Akela? Seberapa besar banget sih? Besar banget ya, sampai nganterin ke luar negeri gitu-gitu Iya. ya. Terus apa sih yang momen yang paling kamu inget yang mungkin yang gak pernah kamu lupain? Misalnya pernah mau ke mana luar negeri, sampai ketinggalan pesawat atau apanya yang ketinggalan terus harus ke desain lagi atau apa gitu? Ada nggak momen-momen gitu? Ada. Ada, apa tuh coba cerita? Itu kita lagi ke San Peter. Kemana? San Peter. San Peter tuh di mana ya? Mohon maaf ya, geografi saya tuh agak kurang gitu, nggak tahu Itu dulu kayak di, dapet remedi kayak dulu. Itu juga di Rusia juga. Oh, di Rusia juga. Iya, kita ke San Peter, terus waktu itu naik pesawat kan, terus naik taksi. Sampai aku yang dulu itu ketinggalan Di taksinya. taksi. Terus orang taksinya nggak? San Peter itu kan terkena banyak copet ya. Jadinya kalau kita telepon taksinya itu dikasihnya yang udah rusak, HP rusak atau apa gitu. Ya Allah, dan di dalamnya di situ banyak file-file desain kamu. Iya, Yang penting kan yang ini yang nggak hilang. iya. Ini yang karya luar biasa, ini yang mahal banget, ini jangan sampai hilang nih yang kayak gini-gini. Kalau misalnya tab masih bisa beli lagi ya kan. Yang penting desainnya kan ada di sini. Iya. Nih di dalam hati dan di dalam otak. Ininya sih apa kayak desain terus apa ininya. Soalnya kan aku nggak bakal bikin lagi.
Oh iya benar ya. Kalau seni itu kan sekali jalan gitu sesuai sama moodnya, sama inspirasinya apa. Iya, sama gitu. tarikan tangannya juga. Terus pas hilang kamu nangis nggak? Enggak. Oh, anaknya tenang ya. Kalau gue Aku dengar emang anaknya kan terlalu jarang nangis menggebu-gebu. sih. Oh, kamu jarang nangis, anaknya kuat Iya, ya. Kamu anak kecil. pertama. Enggak, aku anak kelima. Hah? Kamu anak 5? Oh, kamu punya 4 kakak? Iya. Oh, kamu 5 bersaudara, anak terakhir? Anak terakhir. Masya Allah, anak terakhir, alhamdulillah paling berprestasi. Kakak-kakaknya pada kemana semua? Ada 2 yang di Jepang. Oh, emang sekeluarga emang oke-oke semua ya? Ada 2 yang di Jepang, terus ada 2 lagi yang kerjanya di sini. Oh. Umurnya beda jauh sih. Umurnya beda jauh, tapi Abi sama Ibu muda banget ya? Aku kira ini nih anak pertama loh, Tante. Oh, begitu. Luar biasa, luar biasa. Ternyata sekeluarga emang berprestasi semua. Ini berarti memang Abi sama Ibu perjuangannya tidak sia-sia, luar biasa, anak-anaknya sukses semua. Nah, kalau kamu kan sukanya desain nih, anak kelima. Emang kakak-kakak kamu seni semua sukanya? Mungkin ada yang nyanyi, ada yang desainer juga, enggak? Tapi ada kakak kedua itu pernah kuliah di dia lebih ke street art sih. Street Iya. artnya ngapain aja tuh berarti? Dia Lukis? Iya, lukis di tembok atau apa gitu. Ini Mural gitu ya, Iya, mural mural. art ya. Iya. Keren. Jadi jiwa seni di keluarga kamu memang udah ada ya? Iya, terus ibu juga dulu kan pelukis juga. Ibu melukis ya Bu ya, makanya suka banget sama fashion design. Oke, jadi memang udah inspirasinya langsung dari keluarga sendiri juga sih teman-teman. Nah, ini nih katanya ada sedikit cerita mistis ya waktu lagi desain. Kok bisa? Kamu kalau lagi desain langsung kayak Enggak. dapat inspirasi. Jadi dulu, gitu gimana? jadi banyak sih ya. Aku itu punya dulu itu aku dulu itu punya 7 teman. Jadi aku biasanya terbalik nih dunia aku dulu. Jadinya pas kalau Dulu itu umur berapa ya? Kamu kan 12 sudah, buat aku sih itu udah dulu ya gitu. aku dulu itu umur berapa 2 tahunan atau Kamu masih ingat? Masih ingat? Soalnya kalau kayak gitu itu kayaknya nggak bisa dilupakan biasanya menurut aku ya. Jadi ini ada nih yang paling baru ceritanya. Jadi ada yang bikin satu dinas ada yang bikin ini golok. Terus katanya goloknya itu mistis. Ada yang meninggal, ada yang apa gitu bla bla bla, kesurupan. Tapi emang nggak ada. Kalau aku emang sensitif ya. Iya. Aku orangnya sensitif. Jadi nggak ada. Tapi aku itu bisa menggambar mereka. Jadinya Jadi kamu bisa lihat terus kamu bisa gambarin aku gitu? nggak bisa lihat, tapi aku bisa menggambar mereka. Oh, jadi merasakan. Ya, fisiknya, terus ceritanya aku bisa buka. Kamu kayak ngelihat kayak suatu apa gitu, gambaran gitu apa gimana? Terus ada di laut, namanya itu Elizabeth. Dia itu orang Belanda. Dia itu aku gambar itu sebenarnya ada sih, tapi bukan di tab aku. Gitu sih ya, jadinya aku gambar mereka, terus aku kasih tahu ceritanya mereka kayak gimana, mereka inginnya apa, kenapa. Emang mereka mau digambar? Boleh? Boleh. Oh my god, merinding. Boleh jadinya. Merinding aku. Aku ada gambarnya, ada gambar salah satu mereka. mau Kayak gue tuh gak takut-takut gitu orangnya, tapi kepo. aku Boleh lihat. jadi Kamu gambarnya dari tab berarti? dari tab biasanya kalau emang mendadak itu dari tab. Berarti nggak cuman gambar ini ya, Say, batik ya, Say, gambar-gambar yang tidak terlihat juga ya, Say. Aku dulu itu ini mereka namanya itu Ya Armanda. ampun, lucu banget gambarannya tapi ya. Namanya itu Armanda Sukisna. Hah, orang mana ini? Dia itu ibunya lokal, bapaknya itu kalau nggak salah Afrika katanya. Jadi Wah, dia coba lihat. itu dia itu minta orang yang bisa ngikutin dia, atau nggak cariin orang yang mau ditempelin gitu. bukan ditempelin, yang mau ngikut dia ke dunia lain. Dia nyari temen.
Dia itu korban pelecehan seksual. Jadi dia pas umur berapa gitu dia emang udah dieksploitasi sama bapaknya. Terus pas umur 17-an dia itu di forced marriage sama suaminya ini, sama bapaknya. Terus di forced marriage sama suaminya gitu lah. Forced marriage sama suaminya. Terus dia pas umur 20 berapa gitu, 20-an dia itu di ininya, dia meninggal itu ditembak. Wah, ternyata ada juga yang kayak minta gitu nyari, aku mau nyari temen dong gitu. Iya. Kenapa nggak dia nyari temen yang sesama aja yang udah di dunia sono? Kenapa harus nyari yang dari dunia sini ya? Dia itu nunggu seseorang Yang bisa diajakin bareng dia. Ada yang mau daftar? Kirim CV dan di biodata bisa langsung ke Instagram Akela. Takut? ya jadinya Sih, enggak ya? Aku juga dulu punya 7 teman. Aku biasanya jadi dulu mainannya itu pas malam, jadinya jam 12 mereka jadi ya mereka pulang sekolah ya. Sekolah jadinya kita main sampai sore itu subuh. Tapi kamu tahu kalau mereka bukan manusia? Enggak, ini aku sebenarnya tahu mereka itu bukan ini ya, mereka kayak jin. Aku bilang jin itu. Aku pernah bilang ke abi aku kan juga rada mistis lah. Abinya rada mistis. juga tahu kayak ngerti. Gini. Aku itu jadi pernah bilang teman-teman aku yang dulu itu yang pasti aku bilangnya ada pasti Aninda itu masih ada nggak ya? Terus aku bilang, dulu kamu kan nggak punya temen. Terus aku bilang masa? Karena aku kan cuma bercanda doang. Jadi kayak ya ada kok jadi. Soalnya masalahnya aku ingat. Jadi kayak kita lagi duduk di atas got. Buset, mainannya di got. Duduk di atas got, terus ada satu ini yang cowok. Jadi ada 7 orang, ada aku biasanya ciri-cirinya kayak gini, rambut pendek, rambut keriting, rambut ini. Terus ada yang cowok satu, itu dia kayak kakinya jangan dimasukin got, nanti diambil sama pocong lagi gitu. Bisa ngasih tahu gitu? Iya. Ya ampun. Terus jadi kamu bisa komunikasi sama mereka juga ya? Kalau Iya. sampai jadi mereka pernah ngasih tahu nggak? Jadi nanti kalau kamu mau desain gambar ini, kamu gambar ini deh, gambar rumah deh, gambar ayam deh. Suka ngasih tahu gitu nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Aku paling dekat kan sama yang ini, yang keriting. Terus nonton Susana. Ya Allah. Susana kan aku emang dari dulu kan nontonnya Susana ya. Kamu suka nonton Susana? Wah Allah, gue nonton Susana nggak sampai kelar, nangis, nggak kuat. Nah, kamu nih dari motif-motif desain kayak gini, pernah nggak sih sempat terinspirasi dari mereka sambil ngeliat makhluk halus? Kalau kamu kan tadi bilangnya motif desainnya terinspirasi dari ngelihat candi, ngelihat culture yang ada di Indonesia. Kalau terinspirasi dari mereka pernah nggak? Aku pernah bikin baju itu dari si Pitung. Si Pitung, jadinya Si Pitung? ya kan ada rumah si Pitung tuh di museum si Pitung lah, museum rumahnya si Pitung. Kamu ke sana? Iya, aku Sama abi sama ibu? Aku sama ibu. Terus kamu ngelihat yang tidak bisa dilihat? Aku lihat, jadi aku lihat ada patung. Itu patungnya nggak ada, maksudnya ada orang ya itu si Pitung sama Iji di situ. Mereka di situ lagi kayak patung lah, tau nggak? Kayak patung lilin, tapi sebenarnya nggak ada. Oh, jadi kalau misalnya kita nih yang kita kayak aku nih ngelihatnya ya kayak kosongan aja, tapi Iya, kamu rumah ngelihat kosong. mereka ada berdiri gitu. Iya, berdiri. Terus aku ingat aku pernah kayak yang megang gitu. Bisa diajak ngomong? Enggak. Oh ya Allah. Terus habis itu kamu sempat ngedesain nggak? Ngedesain mereka juga nggak? Iya. Ada nggak desainnya? Nggak ke bawah bukunya. Oh, nggak ke bawah bukunya karena berarti kamu ngedesain di sketch buku. Iya. Oh gitu, unik. Ini unik banget ya, aku baru tahu ternyata kalau itu juga bisa kamu gambar ya. Dan gambarnya benar-benar 3D loh. Kadang kan orang kalau gambar kan sketch pensil doang gitu. Kamu bisa bikin gambarnya real. Itu suatu keunikan tersendiri juga. Nah,
next question nih. Kita balik lagi ke fashion show yang kemarin kamu di luar negeri. Nah, gimana perasaan kamu kemarin ikut event World Nomads Fashion Festival di Cultural Center Kyrgyzstan? Susah banget ngomongnya. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu dia. Iya. Gimana rasanya? Bisa ini apa karyanya diterima lagi? Seneng sih, seneng. Terus aku shock, soalnya negaranya nggak sepikir aku, karena aku kan ya negaranya ya kayak lebih kayak apa ya, Kazakhstan lah, atau enggak Kazan. Jadinya kayak ada bangunan apa, tapi itu negaranya cakep banget kan. Oh, negaranya bagus banget. Jadinya di kanan ada gunung, di kiri ada laut. Oh, jadi alamnya masih ini ya, sangat Iya, terjaga terus ya di gunungnya sana. itu bersalju. Gunungnya itu bersalju. Kamu emang datang bulan apa kemarin, sayang? Aku datang summer, pas panasnya ya. Ceknya itu 42 Celsius kalau nggak salah. Panas banget dong. Panas banget dong sampai berdua. Iya, tante, sampai segitu ya? Iya, panas banget. Oh, karena kadang orang Indonesia kalau misalnya nggak kuat panas bisa sampai mimisan loh. Saking panasnya. Aku untung aku kan nggak sakitan ya orangnya. Ya, alhamdulillah. Jangan Sehat ya? Iya. Sehat. Tapi ceritain dulu dong gimana awalnya kamu bisa ikut event itu? Jadi kalau nggak salah ini dari media Rusia ya. Dari sosmed, tante? Iya, diundang. Diundang? Ya. Kita dapat info dari media Rusia. Oh, mereka dapat info dari media Rusia. Oh, baru akhirnya diundang lewat sosial medianya ibu, Iya. tante. Luar biasa. Berarti kalau dari media Rusia karena sebelumnya udah pernah event di sana. Iya. Tahun depan kayaknya mau diundang lagi. Kemana? Ke Kyrgyzstan lagi. Kyrgyzstan lagi? Wah, keren banget. Itu kalau boleh tahu kemarin di sana desainernya ada berapa? Banyak nggak? 40 kalau nggak salah. 40. 40. Yang anak kecilnya cuma kamu doang? Iya. Keren. Tos dulu. 25 negara. Wih, Iya, berapa ada negara? 25 25 negara. negara. Wih, dan yang dari Indonesia cuma kamu doang? Iya. Wih, keren. High five dulu. Wih, bagus itu ngebawa nama baik Indonesia ya kan, dan bisa memperkenalkan batik kalau kita tuh punya khasnya ini nih, batik. Keren. Nah, tema yang kamu bawa waktu di event di Kyrgyzstan itu apa? Aku namain temanya itu Kingdom of Culture. Jadi ini bajunya ini bajunya jadinya itu batik modern dengan Iya. baju-baju zaman dulu Indonesia. Oh, coba kamu jelasin nih batiknya apa nih di dalamnya, kan ada apa namanya? Jadinya ini itu padi sama bunga tarum. Oh, padi sama bunga tarum. Terinspirasi dari? Itu dari kerajaan Tarumanegara. Wow, jalan ya sejarahnya ya. Gue aja udah nggak inget tuh zaman itu tuh dulu SD, paling nggak bisa tuh suruh ngafalin gitu. Terus sayang, apa ini dress? Dress. Dress coba diambil aja nggak apa-apa. Sini. Nah, biar kelihatan bagusnya bajunya. Wih. Jadi ini dress. Oh, jadi ini dress ya. Ini Iya. sama juga ya batiknya ya? Sama. Padi dan bunga tarum. Tarum. Ya. Dan dalamnya itu kayak kebaya, bukan kebaya ya? Brokat. Iya, brokat. Kamu kok bisa kepikiran sih bikin bikin yang desain-desain ini buat ke Kyrgyzstan? Aku biasanya cari ada yang apa gitu. Aku kan juga punya stok baju ya, stok desain yang aku bisa ngambil. Terus nanti aku cuma bikin kesetnya lagi. Jadi kamu selama ada inspirasi langsung gambar gitu? Iya, kalau nggak salah aku lagi pas dapat idenya di Candi Jiwa. Tuh pas lagi ke Candi Jiwa tuh kemarin. Iya, pasti ke Candi Jiwa. Jadinya dikasih tahu sama Abi, kan juga sejarah ya orangnya. Jadinya dikasih tahu, terus disuruh research lah kayak apa Tarumanegara itu kayak gimana, baju-bajunya apanya, kayak story-nya dari asalnya dari mana, terus letaknya di mana, kan aku tahu letaknya di mana. Dan itu di Karawang, jadinya searching history-nya dulu, terus baru nanti aku bikin bajunya. Jadi kamu ini semua sekalian dibantu sama Abi sama Ibu ya? Iya. Tapi kalau pas kemarin ke Kyrgyzstan gitu, peran dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah gitu untuk mendukung karya-karya hebat anak-anak muda seperti ini yang kemarin? Enggak? Berarti itu sendiri? Mandiri. Mandiri ya? Sendiri? Semuanya yang di Rusia juga sendiri? Mandiri juga. Yang nggak mandiri itu paling pas ke Lebanon.
ke Lebanon tuh Itu ada apa tuh? di support sama KBRI-nya sana. Oh. Untung juga salah satunya kan teman dekat ibu. Heeh. Salah satunya. Oh, jadi ada kenalan gitu. Iya, Oh, jadinya itu full kebetulan. support. Tapi kalau buat yang Rusia atau yang buat ke Kyrgyzstan nggak ada. Emang nggak disupport sih sama pemerintahnya. Sayang banget ya sebenarnya kalau misalnya ada support yang lebih besar lagi, mungkin kamu bisa lebih explore lagi dan bisa memunculkan banyak-banyak desainer muda cilik yang lainnya bertalenta juga. Iya. Gitu, karena menurut aku kalau misalnya kamu bisa ketemu sama mereka, bisa collab-collab juga, banyak bertukar pikiran, itu bisa ngembangin talent kamu, skill kamu juga, iya nggak sih? Iya. Ada nggak sih harapan Akela gitu ke pemerintah, kayak apa yang harusnya mereka lakukan untuk mendukung desainer-desainer Ya muda di notice Indonesia? aja lah. Dinotis aja dulu lah Iya, gitu di ya. notice aja dulu, terus ya dikurangin lah tweetaknya, dikurangin, terus actionnya ditambahin, supportnya mana gitu, support materialnya mana gitu. Ya support ngomong ya, support di social media apa, tapi support buatkan material. Tapi support realnya Iya, belum enggak, ya. belum. Tuh, ini wajib banget di highlight ya. Nanti kita potong klip ini, kita masukin TikTok, kita bantu sebar di sosial media tuh untuk pemerintah dan Kementerian Parekraf ya khususnya ya, atau untuk Kemendikbud juga bisa mendukung atau mensupport anak-anak muda Indonesia seperti Akela ini yang sudah luar biasa memperkenalkan batik, apalagi batik dari asalnya itu batik Karawang, ke kancah internasional. Nah selain itu juga semoga maksudnya yang disupport tuh jangan cuman yang viral-viral aja, tapi juga yang berprestasi banget kayak kamu gini juga harusnya disupport. Gitu. Itu dia teman-teman. Ini next question buat Akela. Apa sih kesan orang di sana waktu kamu lagi show di Kyrgyzstan? Shock terus kayak mereka tertarik sama batik-batiknya, batik-batik apalagi batik pewarna alamnya. Jadi mereka suka banget karena kan emang ini unik kan, nggak ada di mana-mana ya. Iya, jadinya juga indigo yang pasta yang aku punya itu cuma ada di Indonesia. Jadi mereka tertarik sama itu. Terus aku kayaknya pernah pas dipanggil MC-nya Princess Java kalau nggak salah. Oh iya? Iya, soalnya aku kan bilang aku dari Jawa. Mereka bilang, oh kita punya teh namanya Princess Java. Jadinya sih. Jadi kamu dipanggil gitu? Iya. Nah, katanya di sana ada yang sempet beli karya kamu. Iya. Orang Kyrgyzstan. Oh, jadi setelah ini fashion show dipamerkan dan memang langsung diperjualbelikan ya pastinya? Iya, ya? pameran. Sold out nggak? Sold out nggak? Kalau sold out, lebih ke panitianya sih ya, lebih belinya banyak. Alhamdulillah. Jadi kamu tuh bikinnya berarti emang ukurannya kebanyakan orang dewasa ya? Iya. Buat dewasa. Keren banget. Tapi di sana karena aku ya di sana kan badannya sama kayak Rusia lah. Tapi ternyata lebih gede. Jadinya Oh, mereka European size ya jadi? Iya. Jadinya XL itu nggak muat. Oh, gitu. Tapi kamu jual batik-batik ininya nggak, kain-kainnya aja nggak? Biar mereka biasanya kalau kayak gini bisa jahit sendiri. Kita juga jual kain juga kita jual. Pengalaman apa sih yang menurut kamu paling berkesan di tiap show event internasional seperti itu? Aku pernah pas di Lebanon itu kita diundang ke pisah sambut tentara seluruh dunia lah. Jadinya kita diundang ke situ dengan kayak banyak tentara dari seluruh dunia, dari Korea. Datang juga? Iya, datang juga Korea, terus Indonesia, terus India, terus Pakistan, banyak lah, hampir semua negara, emang semua negara kita datang juga jadi tamunya juga di event di itu? acaranya. Wow. Terus Aku kalau nggak salah juga pernah naik tank. Hah? Kamu naik tank? Iya. Kok bisa? Aku kan pengen, jadi dibolehin. Oh iya, dibolehin? Emang waktu itu ada datang tank juga gitu? Iya. Oh iya. Kan kita sambut ini kayak gitu. Tapi hebat ya, mereka ngebolehin kamu masuk ya? Iya, bos. Berarti kamu pinter juga komunikasinya sama mereka. Bisa bisa ngobrol sama mereka sampai akhirnya boleh masuk ke dalam. Selfie nggak? Selfie nggak? Foto-foto nggak boleh? Cuma boleh lihat doang. Oh, foto-foto boleh? Iya. Dibolehin lagi. Keren nggak dalamnya? Sempit? Sempit.
Ya iyalah, di dalamnya bukan buat tidur, buat perang. Masa ada kasurnya? Coba dong, kakak pengen lihat nih hasil-hasil desain karya kamu yang ada di tab. Ini coba jelasin sayang. Ini bajunya apa? Kayaknya aku ambil dari kayak baju zaman dulu Taruman Negara. Zaman-zaman dulu ya. Dia boleh lihat nggak? Terus ini batiknya di mananya nanti? Batiknya nanti aku cari dulu ini batiknya apa batik. Ini soalnya aku nggak sering warnain karena pertama males. Ini apa? Aku belum tahu bahannya bahan apa. Oke, jadi ini lebih ke desain bajunya aja ya. Untuk lainnya nanti lagi ya. Iya. Baru nanti aku kayak kasih tahu kayak baju-bajunya di mana atau baju-bajunya. Kalau yang ada warnanya ada nggak? Ada yang warnanya ada sih. Nah, ini yang ready to wear. Bagus banget. Wow. Ini dress ya? Dress. Terusan ya? Iya. Coba kita lihat. Ini juga. Itu lucu. Ini juga terus. Ini mah bisa dipakai buat kondangan juga gue. Iya kan, maksudnya karena dia batik jadi bisa formal, dipakai buat acara event-event gitu bagus. Terus dipakai kondangan juga bisa. Iya. Dipakai meeting juga bisa nih. Tuh, keren. Dan desainernya masih muda lagi, berprestasi. Keren. Ini batiknya batik Karawang juga? Apa enggak? Apa aja? Iya, itu batik. Ini yang lain Ciparagi. Oh, yang ini ya? Iya. Nice. Boleh lihat lagi nggak? Wih, keren banget. Ini yang ada mah lama-lama kamu direkrut ini, retail fashion store. Retail ini, butik. Ayo Akela gitu. Zara lama-lama nanti ini. Zara X Akela nih. Pengen ya sih, Pengen ya? Pengen. Amin. Amin, semoga bisa nanti ya. Keren nih. Nah, apa sih tanggapan Akela ngeliatin fenomena kemarin yang lagi rame banget tuh Citayam Fashion Week itu? Aku sebenarnya nggak lihat ya. Aku nggak lihat. Karena kamu nggak punya sosmed ya? Iya. Kamu sama ibu aku nggak boleh pegang sosmed. Bukan nggak pegang sih, aku malas lihat. Oh, rada malas sih ngeliat-ngeliatnya gitu ya. Padahal anak-anak zaman sekarang kan sukanya pip scroll gitu, kamu nggak suka? Enggak, aku rada malas sih. Jadinya aku paling punya YouTube. Udah gitu dong. Buat cari inspirasi ya? Di YouTube, terus aku paling punya Pinterest, terus game udah kayak gitu. Udah kayak gitu aja Ini sih Pinterest, di ya? HP aku. Mainnya Pinterest, keren tuh. Biasanya kalau mau cari inspirasi memang kalau nggak Pinterest, Tumblr ya? Aku nggak punya Tumblr. Iya, lebih better Tumblr udah zaman dulu sih, gue masih SD. Sekarang udah kayak Iya, jadinya biasanya aku lihatnya kayak temen aku kasih tahu atau enggak kayak aku lihat di WhatsApp atau enggak ibu sering bilang kayak kayak ini lihatnya ada Citayam Fashion Week apa. Ibu kan biasanya kan sering kasih tahu kan. Karena ibu main sosmed ya, sama lah kayak saya. Karena emang harus tahu sih kadang apa yang lagi in sekarang gitu. Tapi ya begitu lah. Tapi kamu sempat lihat nggak yang Citayam itu lagi jalan-jalan fashion show gitu? Lihat ada salah satu desainer dekat lah. Oh iya, siapa itu? Namanya Dian Nurip. Kalau yang Dian Nurip dia bawa tenun. Tenun? Ya tenun. Wow. Terus fashion show di situ juga? Iya, di jalanan. It's really nice. Udah aku tahunya itu dong sih. Oke, keren loh. Tapi Akela dengan umurnya segini wawasannya udah luas banget. Udah bisa bikin desain yang bagus sampai go internasional. Terus juga bisa bikin desain yang ready to wear, bisa dipakai tiap hari. Wah, semoga abis ini bisnisnya makin dung gitu ya. Dan dapat support dari pemerintah juga. Nah, aku sebenarnya kalau mau support dari pemerintah mendingan pemerintah luar sih. Kenapa? Lebih. Tapi dari kemarin kamu banyak dapat support dari pemerintah luar juga nggak? Kalau support dari pemerintah luar sebenarnya maksudnya lebih dinotis aja gitu. Di sini kan dinotis tapi nggak tapi actionnya gitu. Kurang ada. Jadi cuman kayak oh iya nanti kita pasti support anak-anak muda tapi ngomong doang gitu. Kamu taunya itu karena dari asistennya atau apa gitu. Jadi jarang dinotis. Yang penting kan kalau di luar kan masih dinotis gitu. Masih dinotis dan masih rada kayak support dikit dikasih apa gitu.
Oke. Ini mendingan. Iya. Lebih dihargain ya. Iya, lebih Nah, dihargain itu aja, sedikit iya. note Mendingan di untuk luar sih. pemerintah kita ya untuk Iya, lebih Malaysia menotis kalau mau anak-anak ini. ngambil nggak apa-apa. Pindah ya. Nggak apa-apa kalau mau dipindahin. Jangan dong, kalau misalkan ini kan batik Karawang ya memang harusnya pemerintah Indonesia. Nanti kita Iya. cari cara bagaimana biar mereka tahu juga gitu dan bisa support Akela dan teman-teman yang seperti Akela gini. Akela ya kamu harus tetap semangat walaupun misalnya belum ada banyak support yang datang dari pemerintahan, tapi kamu harus terus semangat, oke? Harus terus berkarya. Nah, sekarang Kak Memes punya challenge nih buat Akela. Kira-kira Akela bisa nggak ya bikin desain kebaya buat kakak Memes kalau lagi ada job nyinden? Tapi bikin desainnya cuma dalam waktu 2 menit. Bisa. Oh, anaknya nyantai ya. Biasanya Kebaya. kalau orang dikasih challenge kan kayak yang, lu bisa nggak ya? Nggak, dia bisa. Yuk gitu. Baju kebaya atau baju? Bajunya kebaya. Karena buat nyinden jadi kayak baju-baju kebaya gitu. Mungkin kamu bisa padu padanin sama batik, kain batik atau bawahnya yang batik gitu. Kebaya. Bentar ya, aku timer ya. Kita timer mana sih timer? Agak tua ya. 2 menit, 2 minutes. Oke. Sudah siap? Ya. Oke, kita mulai Akela. In 3, 2, 1. Timer sudah dimulai. Ya, 10 detik lagi. Belum. Oh, dia sudah membuat pola-polanya. Nggak ngerti sih gue, ngomong aja. Dia bikin ini dari kayak kerahnya turun ke bawah. Kok gue jadi pengen, aku boleh nge-video kamu kayak Boleh. Akela sedang mendesain kebaya buat kakak Memes dalam waktu hanya 2 menit. Tuh keren. Nih baju-bajunya juga ada di sini. Batik-batiknya bagus banget, batik Karawang. Enggak, ini baru Nih, segini. 40 detik lagi. Ayo, berasa 17-an deh. Ayo, Kayak lomba. ayo. Oh. 20 detik lagi. Wow. Kita hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yap, Timernya sudah habis waktunya. Tuh, udah selesai. Oke, kita lihat Akela gimana desainnya. Zaman sekarang tuh emang udah teknologinya canggih ya. Eka aja baru tahu loh kalau gampang banget ternyata ngelukis lewat tab. Jadi ini paling ini kalau ada aircraftnya, kalau ada orangnya. Tapi ini kayaknya baru ini namanya kalau nggak ada orangnya namanya flat design. Oke. Kalau nggak ada orangnya jadi Coba ini, tunjukin saya ke kamera biar pada bisa lihat. nggak, ini jadi kalau ada orangnya tapi ini enggak. Nih enggak, coba dilihat tuh. Jadi ini- Jelasin tuh gimana sayang. Ini itu kan kayak kan kebaya. Mm-mm. Ini aku bikin rada kebaya tapi kita bikin rada modern dikit lah, lebih kayak ini. Jadi ini ada kerahnya Iya. dengan baju klasik kebaya biasa dengan rok, kalau aku bilang litan. Aku bilang Coba. ya, litan gitu. Nah. Kayak kelipat gitu, kayak lebih ke sarung gitu. Litan ya yang dililit itu ya. Iya. Terus habis itu lengannya segini. Ya lengannya segini. Aku- Boleh tuh. Kalau kamu misalnya ada kainnya maunya warna apa coba bagusnya? Paling tergantung sih ya, tergantung ada yang request apa. Kakak sukanya warna apa? Oh iya. Aku suka yang cerah-cerah aja, pink boleh. Pink bisa. Terus atau enggak ini coklat muda juga bisa. Coklat muda. Iya, ada kayak boleh gini. tuh. Seperti ini. Iya. Terus bawahannya kain gini. Iya, bawahannya kain. Bisa pakai batik Karawang. Bisa. Oh. Ada kerahnya, terus biar lebih keren aja sih, biar lebih beda. Wow, tepuk tangan dulu dong semuanya. Dalam waktu 2 menit Akela bisa menyelesaikan challenge dari Kak Memes.
bisa langsung bikin kebaya sekalian sama bawahnya juga pakai batik Karawang. Iya. Itu keren banget. Tos dulu. Mantap. Nah, challenge selanjutnya ini gampang banget, cuman fast answer aja. Kakak bakalan ngasih kamu beberapa kayak pertanyaan, kamu harus cepet jawabnya. Oke? Oke. Bagi Akela, batik adalah Wastra Indonesia. wah. Oke, paling sering dapat inspirasi desain dari Museum. 5 tahun lagi Akela mau jadi Kayak mantap, itu dia. Itu dia. Anakku di zaman sekarang yang motivasinya adalah cuan. Itu bagus. Akela pernah merasa gagal karena nggak bisa bikin baju. oh, Masya, padahal ini bagus. Ya kadang-kadang kan idenya kan nggak keluar, kadang-kadang. Oh, jadi pernah merasakan daunnya juga ya Iya. ternyata. Apa pencapaian yang belum tercapai? Aku pengen bikin ini kampung batik. Kampung batik, kayak gimana Iya. tuh kampung batik? Jadinya lebih kayak ke rumah-rumah aja, kayak kampung lah, kampung. Aku pikiran aku pengen bikin kayak rumah tradisional yang bisa ada ininya, jadi pembatik aku yang bisa di sana, jadi bisa lebih bisa ada kayak workshopnya, terus buat kayak workshop atau enggak kayak ada live ngebatiknya juga gitu ya di iya, situ ya. terus kayak buat workshop aku kalau mau ngajar desain atau ngajar batik, terus juga buat kalau mau GR kalau mau juga bisa gitu. That's really cool. That's a big dream. Itu pencapaian yang belum tercapai juga sih sebenarnya. Iya. Semoga bisa cepat tercapai ya sayang Iya. ya di umur yang masih muda. Oke, next question. Hal apa yang paling memalukan yang pernah Akela alami? Aku pernah nari pas ini waktu umur kecil, aku pernah nari joget-joget di depan mall. Hah? Jadi Tapi nggak malu waktu itu? enggak. Setelahnya baru malu? Lanjut, aku paling takut kalau Aku paling takut lari itu dong sama Bapak Ibu. cicak. Kamu paling takut sama cicak? Kenapa? Geli aja. Jadi aku kan punya kucing. Aku kan sering ngambil cicak ya. Ya Allah, Ngambil kucing-kucingnya makan cicak. Jadi ngambil cicak, jadinya dia kadang-kadang dia kalau miau-miau ini kayak kalau malam kayak Geli 12 kayak jam 12-an, jam 1 jadi sering cicak mati. Ya Allah. Terus kalau aku bukain nanti dia taruh di kasur aku. Ya Allah, iseng banget ternyata kucingnya ya, dasar kucing. Aku juga pernah mimpi buruk. Ada, jadi ceritanya emang kucing aku kan ngambil cicak ya, terus ditaruh di ini aku. Sebenarnya nggak ada nih, Jadi aku lihat ada cicak di bawah meja, Ya meja ampun. aku. Tapi jadi pas aku mau ini, ceritanya cicak jatuh di Jatuh sini di aku. kamu. Ya Terus aku ampun, geli dong. Iya, jadi aku geli beneran. Itu bangun tuh, aku bangun beneran. Sampai bangun, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Tapi aku bukan bangun beneran. Itu gimana? Bangunnya jadi kayak bangun tapi masih mimpi gitu. Ya Ini aku Allah. baru nyalain lampu, itu baru aku kayak nggak ada. Nah, ternyata mimpi. Nah, makanya sebelum tidur baca doa. Oke, terakhir. Apa ini pesan buat teman-teman yang mungkin kalau punya bakat juga sama seperti Akela? Never stop having dream and make your dreams come true. Never stop having dreams and make your dreams come true. Luar biasa, terima kasih banyak Akela. Iya, terima kasih. Sudah mampir ke rumah aku dan udah mau Aku juga. sharing-sharing pengalaman kamu, cerita-cerita inspiratif kamu yang bisa di-share ke teman-teman dan anak-anak muda di luar sana. Semoga bisa memotivasi kalian ya untuk terus menggali bakat kalian gitu, dan semoga bisa menjadi anak yang berprestasi juga sama seperti Akela gini. Bisa go internasional tuh, keren banget Akela. Terus dulu, terima kasih sekali lagi udah datang, dan terima kasih juga Abi dan Ibu sudah jauh-jauh datang. Sama-sama, semoga sukses terus karirnya dan apapun yang dicita-citakan tercapai. Semoga tadi kampung batiknya bisa cepat terrealisasikan dan mungkin bisa dapat juga support dari pemerintah nih, karena kan batik itu kan memang
khasnya kita ya, apalagi ini batik Karawang nih sesuatu hal yang patut banget kita promosikan dan kita perkenalkan sampai kancah internasional juga. So once again, thank you so much Kayla for coming to my YouTube channel and thank you so much for you guys sudah nontonin podcast ini. Semoga banyak manfaatnya buat kalian semua. And I'll see you guys in the next podcast. Bye everybody. Dah Kayla. Bye.